Halo teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas tentang konsep medis penyakit kanker kulit. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan penyakit ini. Yuk, mari kita saksikan video penjelasannya. Kanker kulit adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh berubahnya sifat-sifat penyusun sel kulit yang normal menjadi ganas, di mana sel-sel akan terus membelah menjadi bentuk yang abnormal secara tidak terkontrol akibat kerusakan DNA. Lalu ada etiologi kanker kulit. Etiologi kanker kulit yang pertama adalah paparan sinar UV. Paparan sinar UV dari matahari atau sumber buatan seperti tanning bed adalah faktor risiko terbesar untuk kanker kulit. Yang kedua yaitu paparan radiasi atau bahan kimia. Orang yang terpapar bahan kimia tertentu seperti arsenik atau yang menjalani terapi radiasi untuk kondisi medis lain berisiko lebih tinggi mengalami kanker kulit. Ketiga, riwayat kanker kulit atau faktor genetik. Orang yang pernah menderita kanker kulit sebelumnya atau memiliki anggota keluarga lebih berisiko untuk terkena. Beberapa kondisi genetik seperti xeroderma pigmentosum juga meningkatkan sensitivitas terhadap sinar UV dan risiko kanker kulit. Keempat, kulit terang atau tipe kulit yang rentan terbakar. Yang kelima, faktor usia dan imunokompromi. Keenam, pengaruh faktor hormonal. Selanjutnya, manifestasi klinis. Yang pertama itu karsinoma sel basal atau basal cell carcinoma atau BCC. Karsinoma sel basal adalah jenis kanker kulit yang paling umum dan cenderung tumbuh lambat. Yang kedua itu karsinoma sel squamosa, yaitu karsinoma sel squamosa umumnya lebih agresif dibanding dengan karsinoma sel basal dan bisa menyebar ke bagian tubuh lain. Yang ketiga, melanoma adalah jenis kanker kulit yang paling berbahaya dan dapat menyebar atau metastasis ke organ lain. Lalu ada patofisiologi. Kanker kulit dapat berkembang melalui serangkaian proses patofisiologis yang dimulai dari terhadap paparan faktor-faktor risiko tertentu. Sinar UV minimnya pigmen kulit, paparan bahan kimia, toksik secara berkelanjutan, paparan radiasi dan faktor genetik menjadi pemicu utama yang meningkatkan risiko terkena kanker kulit. Selanjutnya ada beberapa komplikasi yang dapat terjadi. Yang pertama itu selulitis, adalah lesi kanker yang terkontaminasi bakteri. Tanda-tanda yang dapat dilihat pada kulit adalah tanda-tanda inflamasi seperti rubor, kalor, dolor, dan fungsi tiolesa. Yang kedua itu abses pada kulit, penyebaran kanker ke organ lain terutama pada jenis melanoma maligna yang merupakan tipe yang paling sering bermetastasis ke organ lain dan dengan jarak yang jauh. Yang ketiga itu terjadi efek samping akibat radioterapi seperti kulit terbakar, susah menelan, lemah dan kerontokan rambut, nyeri kepala, mual muntah, berat badan menurun, dan kemerahan pada kulit. Yang keempat itu terjadi efek samping akibat kemoterapi seperti anoreksia, anemia aplastik, trombositopeni, leukopeni, diare, rambut rontok, mual muntah, mulut kering, dan rasa lelah. Selanjutnya, penata laksanaan medis. Yang pertama itu pembedahan. Ahli bedah biasanya akan mengangkat lesi ditambah dengan batas jaringan normal sekitarnya untuk mencegah berkembangnya kembali tumor tersebut. Yang kedua itu kemoterapi. Kemoterapi dapat diberikan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah secara topikal, di mana agen-agen tersebut diberikan secara topikal pada lesi tersebut. Yang ketiga, terapi biologis. Terapi biologis juga disebut bioterapi atau imunoterapi, bekerja baik secara langsung ataupun tidak langsung melawan kanker dengan mengubah cara-cara tubuh untuk bereaksi terhadap kanker. Bentuk umum dari bioterapi di bawah penyelidikan untuk melanoma meliputi vaksin, injeksi bakterium,
yang diketahui sebagai BSG, dan penggunaan interferon, interleukin, dan antibiotik monoklonal. Yang keempat, terapi radiasi. Terapi radiasi merupakan bentuk pengobatan lainnya dengan penggunaan energi sinar X dosis tinggi, kobalt, elektron, atau sumber-sumber radiasi lainnya untuk menghancurkan atau membunuh sel-sel melanoma. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama itu laboratorium tes dan cuci darah. Adalah dapat membantu mendiagnosa kanker. Sebagian malignasi dapat merubah komposisi atau status hematologik. Yang kedua itu biopsi jaringan. Hasil biopsi memastikan diagnosis melanoma dan spesimen biopsi yang akan diperoleh dengan cara eksisi mengungkapkan informasi histologik mengenai tipe, taraf invas, dan ketebalan lesi. Yang ketiga itu pemeriksaan darah, pemeriksaan sinar X dan atau CT scan. Untuk melanoma yang lebih dalam, pemeriksaan mungkin diindikasikan untuk menemukan adanya metastase penyakit. Ini meliputi pemeriksaan darah, pemeriksaan sinar X dan atau CT scan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang kanker kulit. Semoga kalian bisa dapat memahami berbagai konsep dari penyakit kanker kulit dan dapat mencegahnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video edukasi berikutnya.